Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Jumpa kembali di Pagi Menyapa dan masih suasana Pentakosta. Maka izinkan saya mengucapkan selamat Hari Raya Pentakosta untuk memperingati turunnya Roh Kudus bagi segenap jemaat, bagi segenap orang-orang yang beriman di dalam Tuhan. Sekali lagi, selamat merayakan Pentakosta. Sehubungan dengan itu, Ibu, Bapak, dan saudara, saya mau ajak kita untuk menghayati satu tema yang penting, yaitu Roh Kudus, sumber kekuatan bagi orang yang beriman. Roh Kudus, sumber kekuatan bagi orang yang beriman. Mari kita mencermati Kisah Para Rasul pasal 2. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 17 sampai dengan 21. Yang demikian sabdanya, akan terjadi pada hari-hari akhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mukjizat-mukjizat di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Amin. Yang berbahagia barang siapa mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara dalam kehidupan setiap hari. Puji Tuhan. Segenap pecinta Pagi Menyapa yang diberkati Tuhan. Hari Raya Pentakosta. Pentakosta artinya hari ke-50 sesudah Paskah. Hari di mana orang-orang beriman, para murid Yesus, mereka bersekutu di satu tempat, dan pada saat itu Roh Kudus dicurahkan. Tandanya hebat. Kenapa? Karena Roh Kudus itu memampukan para murid bersaksi, sehingga orang-orang yang kumpul dari Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Pamfilia, Pamfilia, Mesir, Libya, Kirene, Roma, dan dari mana-mana. Mereka ngerti. Mereka paham bahwa para rasul bersaksi tentang Yesus. Roh Kudus bukan sekedar mereka mampu dengan bahasa-bahasa yang baru, tapi Roh Kudus membuat jembatan apa yang mereka ungkapkan dipahami oleh orang-orang lain dari mana-mana tadi. Ya, termasuk orang Kreta, orang Arab, orang Mesir, Libya, Media, Elam, dan seterusnya. Nah, ini poin pertama yang penting. Roh Kudus memampukan, memberi kekuatan para rasul bersaksi tentang Yesus. Pertanyaannya, mengapa mereka bersaksi tentang Yesus?
Karena ada kelompok orang waktu itu yang coba menutupi bahwa Yesus tidak bangkit, padahal bangkit. Bahwa Yesus tidak disalib, padahal disalibkan. Orang banyak itu saksinya. Bahwa Yesus itu tidak bangkit, saksinya juga banyak. Bahwa Yesus itu tidak mekrat, saksinya lebih banyak lagi. Karena ketika ia mekrat, lebih dari 500 orang yang lihat. Ada bukti, ada saksi selain pengakuan. Jadi mekratnya Yesus tidak seperti yang lain. Mimpi, tidak ada saksi. Mimpi merasa naik ke langit ke-7, tidak ada saksi. Yesus ada saksi. Maka para rasul dengan Roh Kudus, mereka dimampukan menyala-nyala untuk bersaksi tentang Yesus. Berhadapan dengan kelompok yang mau mengaburkan Injil. Saya menyebutnya Injil palsu. Injil palsu itu yang tidak percaya Yesus Mesias, yang tidak mau melihat bahwa Yesus itu disalibkan dan bangkit. Maka Roh Kudus sumber kekuatan. Menarik bacaan kita, saudara, pada Kisah Rasul 2 ayat 17 sampai 21. Menarik. Karena apa? Ternyata Roh Kudus yang dicurahkan turun ke umat yang beriman itu sudah dinubuatkan oleh Yoel pada kitab Yoel 2 ayat 28 sampai 32 dan seterusnya. Jadi sebelum Roh Kudus turun sudah ada nubuat bahwa akan datang saatnya Roh Allah itu hadir di dalam hati manusia, memberikan kekuatan, penyertaan dan kelebihan dibandingkan orang lain. Maka Rasul Petrus berkhotbah dan dia menjelaskan pokok-pokok penting dari hari raya Pentakosta tadi. Menarik sekali. Karena apa? Karena Petrus yang tidak terbelajar, Petrus yang hanya nelayan ya, kalau sekarang mungkin SMP, lulusan SMP. Petrus yang orang sederhana, bukan ahli hukum, bukan orang hebat. Tapi Petrus ditolong oleh Roh Kudus sehingga Petrus mampu bersaksi dengan luar biasa. Dan orang menjadi heran. Saudaraku, ini poin penting. Ternyata Roh Kudus turun untuk mengurapi kita, memampukan kita bersaksi, dan yang kedua memampukan kita untuk memberikan kehidupan kita berelasi dengan sesama. Itulah sebabnya dalam tema tadi saya katakan Roh Kudus sumber kekuatan. Saudara, pagi menyapa hari ini mengajak kita semua untuk memberi poin-poin yang penting. Yang pertama, kita sudah menerima Roh Kudus. Yang kedua, kita semua adalah bagian dari karya Roh Kudus yang pasti punya kelebihan. Dan yang ketiga, bersaksi tentang Yesus itu bagian penting dari orang yang sudah menerima Roh Kudus. Saudara-saudara, tidak mudah memahami Roh Kudus, tapi kita bisa merasakan, menghayati dan percaya bahwa memang Roh Kudus itu menjadi sumber kekuatan kita. Saudara, saya berharap ini menjadikan catatan penting dan kita tidak hanya merayakan Pentakosta, turunnya Roh Kudus, lalu hingar-bingar, selesai. Tidak. Tapi saya berharap kita memiliki kesungguhan untuk bersaksi dengan strategi yang tepat, pendekatan yang tepat, semangat yang tepat, dan kita makin diberkati. Oleh sebab itu, saya ajak ibu bapak dan saudara untuk tertunduk sebentar, memohon dan katakan, Tuhan berkatilah kami siap untuk dipakai sebagai alatmu, memperkenalkan Tuhan bahwa Engkau adalah yang disalibkan, yang bangkit, dan yang diberkati dan menjadi berkat buat kami. Mari kita berdoa. Tuhan, kami belajar tentang karya Roh Kudus. Kami juga belajar dari kitab Yoel yang menunjuk bahwa seluruh umat beriman
akan mendapatkan kekuatan dari Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah kekuatan orang beriman. Tuhan, inilah yang kami mohon. Berkatilah kami semua satu persatu, sehingga kami layak untuk ditunjuk menjadi kesaksian bagi Tuhan. Berkati juga untuk GKJ Purworejo dan program-programnya. Berkatilah ya Allah, inilah seru doa kami. Kami meyakini kasih dan kesetiaan-Mu, Engkau memberkati dan menyertai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.